Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas tentang materi tentang sampel dan pendugaan. Ya. Nah, video ini membahas tentang statistik induktif atau statistik inferensia. Apa sih statistik induktif atau statistik inferensia itu? Nah, statistik induktif itu adalah usaha untuk memperoleh informasi tentang populasi berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel. Ya. Misalnya gini, kita ingin tahu penduduk Indonesia berapakah rata-rata berat badannya untuk pria misalnya. Berapakah rata-rata berat badannya? Nah, agar tahu dengan pasti tentu kita harus nimbang satu-satu ya penduduk pria di Indonesia, seluruh Indonesia. Nah itu kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin dilakukan. Ada cara yang lebih mungkin yaitu apa? Kita mengambil sampel, misalnya kita ngambil sampel misalnya 100 pria, kemudian kita timbang badannya, kemudian kita rata-rata. Misalnya hasilnya 65. Nah itu kita gunakan untuk apa? Menduga, ya, menduga nilai rata-rata berat badan seluruh pria di Indonesia. Jadi untuk memperoleh informasi tentang suatu populasi itu kita harus menggunakan sampel, ya. Kemudian untuk memilih sampel, nah sampel itu ada beberapa jenis ya. Nah salah satu jenisnya adalah simple random sampling atau penarikan sampel acak sederhana. Nah, simple random sampling itu caranya tergantung dari populasinya. Apakah populasinya terbatas atau tidak terbatas. Ya. Nah, jadi saya ulang lagi, poin penting di sini ialah pada bagian ini atau pada video ini kita berusaha mencari informasi tentang populasi. Ya, populasi itu keseluruhan data. Namun karena biasanya jumlah populasi terlalu besar, kita nggak bisa mengambil datanya untuk semua data ya, nggak bisa. Kita harus menggunakan sampel. Contohnya untuk kita ingin tahu berat badan seluruh pria di Indonesia, rata-rata berat badan pria di Indonesia usia 20 sampai 25. Nggak mungkinlah kita nimbang semuanya ya. Agar tahu atau untuk menduga itu kita harus menggunakan sampel. Misalnya, ambil 100 orang pria umur 20 sampai 25. Kita timbang, kita rata-rata. Nah, seperti itu ya. Populasi itu ada dua jenis ya. Jadi ada populasi terbatas, ada populasi tidak terbatas. Ya. Populasi terbatas itu banyaknya anggota populasi itu bisa dihitung. Contoh, ya ini populasi terbatas. Seluruh mahasiswa UNED tahun 2015. Nah, itu kan bisa dihitung ya. Kita ngeliat di sister aja sudah bisa. Seluruh karyawan PSSI UNED tahun 2015. Ya. Seluruh kendaraan milik Bank Indonesia. Nah, itu populasi terbatas. Ya. Kemudian ada juga populasi tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, populasinya itu jumlahnya tidak bisa dihitung ya. Nah, contoh produksi barang A, nah itu nggak bisa dihitung. Karena apa? Barang A sampai sekarang diproduksi dan belum selesai produksinya. Nah, produksi barang A kira-kira berapa totalnya? Kita nggak tahu. Ya. Nah, kecuali kalau misalnya kita batasi produksi barang A selama 10 tahun. Itu baru bisa kita hitung. Ya. Kemudian harga beras. Harga beras itu juga kita nggak tahu ya. Karena sekarang harga berasnya 10.000 nanti bisa berubah lagi. Jadi datanya kita nggak tahu jumlahnya. Nah itu adalah populasi tak terbatas. Nah
Bagaimana cara kita melakukan sampling dari populasi? Nah, proses samplingnya itu tergantung pada jenis populasinya ya. Untuk populasi terbatas, kita bisa melakukan sampel acak sederhana. Ya. Misalnya populasi terbatas jumlahnya N. N besar. N besar itu adalah banyaknya data atau banyaknya elemen populasi. Kita mau ngambil data sebanyak N kecil. Ya, N kecil. Untuk sampling acak sederhana pada populasi terbatas, itu kita ngambil data sejumlah N kecil, kemudian mengambilnya itu acak ya, sehingga setiap data itu memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih. Ya. Misalnya kita punya 10 bola. Ya, 10 bola, kita ambil 3 bola sebagai sampel. N besarnya adalah 10, N kecilnya adalah 3 ya. Dalam pengambilan bola, kita mengambilnya secara acak ya. Sehingga masing-masing bola itu kemungkinan terpilihnya sama besar. Tidak ada yang diistimewakan. Nah, itu adalah sampel acak sederhana. Kemudian penarikan sampel pada populasi tak terbatas ya. Nah, sampel acak sederhana pada populasi tak terbatas itu kita ngambil sampel sedemikian rupa hingga yang pertama, setiap elemen berasal dari populasi yang sama, kemudian setiap elemen dipilih secara independen. Ya, jadi data-data atau sampel-sampel yang kita ambil itu berasal dari populasi tersebut. Ya, kemudian pengambilan satu sampel tidak mempengaruhi pengambilan sampel yang lain. Nah, kita kembali lagi ya ke statistik induktif ya. Jadi statistik induktif itu pengambilan kesimpulan mengenai nilai sebenarnya. Ya, mengenai nilai sebenarnya yang didasarkan pada perhitungan sampel. Ini ya. Ya, contohnya saya kasih contoh baru. Misalnya rata-rata tinggi badan orang Indonesia umur 20 sampai 25 ya. Nah, itu kan kita ingin tahu kan rata-rata dari populasinya. Seluruh orang Indonesia umur 20 sampai 25 ya. Nah, masalahnya nggak mungkin kan menghitung tinggi badan semua orang Indonesia umur 20 sampai 25. Nah, kita pakai sampel saja. Misalnya kita ambil 100 orang Indonesia umur 20 sampai 25, kita hitung rata-rata tinggi badannya ya. Misalnya 165. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah kalau sampelnya itu rata-rata tinggi badannya 165, apakah memang benar? Kalau diukur seluruh populasinya, seluruh orang Indonesia umur 20 sampai 25 itu memang benar 165. Nah, itu kan nggak pasti ya, tidak pasti. Ya, bisa benar, bisa salah, ya. Bisa lebih, bisa kurang, atau bisa tepat 165 memang. Ya, kalau sampelnya itu mewakili. Tapi kalau nggak mewakili, misalnya yang kita ambil 100 orang tinggi-tinggi semua. Ya. Atau yang kita ambil 100 orang yang pendek-pendek semua. Ya. Nah, jadi nggak bisa kita memastikan bahwa tinggi badan orang Indonesia umur 20 sampai 25 tepat 165 seperti hasilnya sampel ya. Nah, statistik induktif ini ada dua macam ya. Ada teori pendugaan dan pengujian hipotesis. Nah, untuk teori pendugaan ini kita bahas di video ini ya. Kemudian pendugaan itu ada dua jenis, yaitu tunggal dan interval. Ya, tunggal dan interval. Nah, yang lebih bermanfaat dan lebih banyak digunakan adalah interval ya. Karena itu kita nanti langsung membahas tentang pendugaan interval.
Nah, apakah pendugaan interval itu? Kita kembali lagi ke contoh tentang tinggi badan orang Indonesia umur 20 sampai 25 ya. Kita ingin tahu berapa rata-rata tinggi badannya. Kita ambil sampel 100 orang. Nah, dari 100 orang ternyata rata-ratanya adalah 165 ya. Kalau pendugaan tunggal, kita langsung nebak bahwa untuk seluruh populasi hasilnya adalah 165. Jadi kita langsung mengeluarkan tebakan berupa satu angka. Nah, itu namanya pendugaan tunggal ya. Yang menjadi masalah dalam pendugaan tunggal ialah belum tentu rata-rata dari sampelnya itu benar ya. Jadi oke lah 165 itu mungkin dekat atau pas. Tapi kan tidak pasti benar ya. Bisa 165, bisa lebih, juga bisa kurang. Nah, karena itu kita melakukan pendugaan interval. Jadi hasilnya misalnya 165 hasil sampel kita. Tapi kita nggak bilang 165. Ya, kita bilang misalnya antara 163 sampai 167. Dari 165 kita tarik mundur 2, kita tarik maju 2. Nah, itu interval. Contoh lain ya, ada seseorang ditanya, kamu setiap pagi jam berapa bangun? Kalau orang melakukan pendugaan tunggal langsung bilang, saya bangun jam 5. Nah, padahal kenyataannya belum tentu ya, belum tentu jam 5 persis. Kadang lebih cepat, kadang molor ya. Nah, karena itu dia mengajukan pendugaan interval. Oh, saya biasanya bangun setiap hari itu jam 5 kurang seperempat sampai jam 5 lebih seperempat. Nah, itu namanya pendugaan interval. Kemudian yang harus diperhatikan lagi ialah pendugaan interval itu biasanya menyangkut tingkat keyakinan. Ya. Jadi gini, misalnya saya bilang, oh pendapatan saya satu bulan itu antara 5 juta sampai 7 juta. Ya. Apakah setiap bulan pasti 100% 5 juta sampai 7 juta? Ya enggak juga. Ya. Kadang-kadang mungkin dia bisa dapat 10 juta. Kadang-kadang bisa dapat mungkin cuma 1 juta. Nah, karena itu untuk pendugaan interval pun itu juga tidak pasti ya. Angka 5 juta sampai 7 juta itu tidak pasti. Nah, tingkat keyakinan kita atau probabilitas bahwa pendugaan interval kita itu benar, itu namanya tingkat keyakinan. Misalnya, pendapatan saya satu bulan itu 5 juta sampai 7 juta dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, itu berarti bahwa memang benar pendapatan saya kisarannya antara 50 juta sampai 7 juta, tapi tidak selalu seperti itu ya. Memang 95% benar, tetapi kadang-kadang 5%, 5%-nya itu saya lebih dari itu atau kurang dari itu. Nah, itu namanya tingkat keyakinan. Ya, tingkat keyakinan 95%. Ya. Artinya tingkat errornya, error dari pendugaan interval saya adalah 5%. 5% itulah yang disebut alfa. Ya, alfa yang sudah Anda lihat pada video-video sebelumnya. Kembali lagi ke contoh tinggi badan. Ya, kita melakukan pendugaan interval pada tinggi badan orang Indonesia antara umur 20 sampai 25 dari sampel. Sampelnya 165. Nah, kita nggak bilang pas 165. Ya, misalnya kirinya kita ambil 160, kanannya kita ambil 170. Ya, sehingga kita menduga tinggi badan orang Indonesia itu antara 160 sampai 170. Ya. Probabilitasnya berapa? Hal itu benar. Probabilitasnya 95%. Jadi kemungkinan pendugaan interval kita atau tebakan interval kita itu kemungkinan benarnya adalah 95%. Kemungkinan salahnya bisa jadi ada orang yang tingginya lebih
dari 170. Bisa jadi ada yang kurang dari 160. Ya. Nah, kemungkinan salahnya adalah 5%. 5% itulah alfa, ya. Nah, untuk membuat pendugaan interval, Anda harus menentukan dulu tingkat keyakinan. Ya, tingkat keyakinan. Misalnya, tingkat keyakinannya 90%. Maka artinya apa? Anda yakin atau tebakan Anda atau pendugaan interval Anda itu kemungkinan besarnya 90%. Kemungkinan salahnya 10%, ya. Nah, 10% itu alfanya atau kemungkinan salahnya. Seperti ini, ya. Atau misalnya ini, tingkat keyakinan Anda atau probabilitas benarnya dari tebakan Anda itu 95%. Artinya alfanya atau kemungkinan salahnya 5%. Ya. Sehingga kalau seperti ini, apa artinya? Artinya peluang nilai rata-rata, ya, terletak antara A dan B adalah 1 min alfa. Ya, alfa itu nilai kecil yang menunjukkan probabilitas keliru. Ya, keliru. Kalau 1 min alfa itu probabilitas benar bahwa memang rata-ratanya antara A dan B, ya. Nama lain dari alfa adalah taraf signifikan, ya. Nah, sekarang kita mulai mempelajari rumus untuk nebak rata-rata dari suatu populasi, ya. Rumusnya ada beberapa versi, ya. Kita pilih yang sesuai dengan kondisi kita, ya. Rumus pertama yang ini, ya. Rumus pertama, ya. Ini digunakan untuk menebak nilai rata-rata populasi, ya, atau menduga rata-rata populasi. Pendugaan interval, ya, ini pendugaan interval. Kasusnya apa ini? Kalau kita punya sampel besar, jadi sampelnya lebih dari 30. Ya. Terus dari populasi yang tak terbatas, jadi kita nggak tahu jumlah populasinya. Ya. Atau populasi terbatas, tapi samplingnya dengan pengembalian. Jadi data yang sudah disampel, boleh disampel lagi. Nah, pendugaan interval kita seperti ini. Rumusnya, ya. Nah, Anda insya Allah nggak akan kesulitan mengerjakan ini kalau sudah paham tentang cara membaca tabel distribusi normal, ya, atau distribusi normal. Kalau Anda kesulitan, silakan dipelajari lagi mengenai distribusi normal. Kasus kedua, ini kita menduga rata-rata juga, pendugaan interval, ya, pendugaan interval. Kapan kita menggunakan ini? Kalau kita memiliki sampel N dari populasi terbatas, terus tanpa pengembalian. Jadi kalau data yang sudah terpilih dari sebagai sampel tidak bisa dipilih lagi. Nah, sampelnya seperti itu, maka kita menggunakan rumus ini, ya. Ini rumus ketiga, pendugaan interval terhadap rata-rata, ya. Jadi kita mencoba menebak rata-rata populasi dari sampel, ya. Kapan rumus ini dipakai? Kalau kita sampelnya ukurannya kecil, ya, N kurang dari 30. Terus diambil dengan pengembalian. Jadi data yang diambil boleh diambil lagi. Nah, ini pendugaan interval kita, ya. Untuk rumus 3 ini kita tidak menggunakan distribusi normal, ya, tapi menggunakan distribusi T.
Nah, ini contoh soal untuk melakukan pendugaan interval ya. Jadi soalnya 100 calon mahasiswa baru Universitas PSSI UNED dipilih secara acak ya. Terus diukur IQ-nya, ternyata IQ-nya rata-ratanya adalah 110 dengan simpangan baku 20. Dengan tingkat keyakinan 95%, buatlah pendugaan interval dari rata-rata IQ. Nah, dari soal kita simpulkan beberapa hal ya. Yang pertama, kita ambil sampel ya, 100 mahasiswa. Jadi ini pengukuran IQ-nya bukan dari keseluruhan mahasiswa, tapi dari 100 mahasiswa. Ya. Ternyata dari sampel IQ-nya adalah 110. Rata-rata IQ-nya 110, simpangan bakunya 20. Ya. Kita diminta untuk menebak IQ dari rata-rata IQ dari populasi, dari keseluruhan mahasiswa. Ya. Nah, dari sampel kita hasilnya kan 110. Kita nebaknya ya nggak 110. Ya. Karena apa? Karena ya bisa kurang bisa lebih kan. Bisa tepat 110, tapi bisa kurang bisa lebih. Karena itu kita melakukan pendugaan interval. Kita nebaknya itu pada selang tertentu ya. 110 kurang dikit, 110 lebih dikit. Ya. Oke. Rumus nomor berapa yang kita pakai? Nah, rumus yang kita pakai adalah bisa nomor 1, 2, 3. Untuk rumus 3, itu syaratnya apa? Sampelnya ukurannya kecil, kurang dari 30. Ya. Sehingga untuk kasus ini rumus 3 tidak cocok. Kemudian rumus 2 itu kita harus mengetahui N besar. N besar adalah banyaknya populasi. Nah, di sini kan nggak ada keterangannya. Ya kan? Nggak ada keterangannya ini banyaknya populasinya berapa. Yang kita ketahui cuma N kecil, banyaknya sampel. Sehingga rumus 2 atau 3 nggak cocok ya. Cocoknya rumus 1. Nah, ini rumus 1. Ya, nanti kita menduga atau nebak rata-rata menggunakan selangnya, selang sebelah kirinya itu ini, selang sebelah kanannya yang ini ya. Batasnya yang kiri itu ini, yang kanan ini. Nah, oke, kita tinggal memasukkannya ya ke rumus X bar. X bar itu adalah rata-rata hasil dari sampel. Nah, sampelnya kan 110, sehingga X bar-nya adalah 110 ya. Kemudian simpangan baku tinggal mengisikan ya, simpangan baku di soal 20. Nah, ya, ini 20. Ini juga 20. X bar sudah kita ketahui. Kemudian N, akar N kecil adalah banyaknya sampel atau akar 100. Tinggal dimasukkan saja. Nah, ini tinggal dimasukkan saja. Kemudian tinggal Z alfa per 2 ya, Z alfa per 2. Nah, berapa alfanya? Di sini kita mendapat keterangan bahwa tingkat keyakinan 95%. Ya, jadi probabilitas tebakan kita benar itu 95%. Alfa adalah probabilitas errornya. Ya, sehingga probabilitas errornya adalah 100 dikurangi 95 atau 5. Ya. Nah, yang digunakan adalah alfa per 2. Jadi 5% bagi 2 atau 2,5% atau 0,025. Nah, itu adalah alfa per 2-nya. Bagaimana cara mencari Z alfa per 2 atau Z 2,5% itu? Nah, kita menggunakan tabel distribusi normal. Kalau Z itu distribusi normal ya. Nah, sebelum masuk saya review dulu ya untuk mencari Z-nya ya. Ini tabel distribusi normal.
yang sudah Anda dapat di slide yang sebelumnya. Ya, bagaimana sih cara membaca tabel distribusi normal tersebut? Nah, untuk membacanya kita lihat juga dengan grafiknya ya, grafik distribusi normal. Oke, contoh ya, kita ambil satu angka. Satu angka misalnya 1,2 ini ya. Jadi untuk Z-nya adalah 1,2. Jadi ini 2 digit pertama 1,2. Terus yang di sini di atas adalah digit terakhir 1,20. Nah, 1,20 itu kalau kita plot ya di distribusi normal itu kira-kira letaknya di sini ya. Kalau tengah-tengah persis itu kan 0. Ya. Terus garis yang mendatar itu menunjukkan nilai Z. Artinya kalau di kanannya 0 itu adalah yang positif, kirinya 0 adalah yang negatif. Untuk 1,2 kira-kira letaknya di sini. Kemudian kita tarik garis lurus gini pada titik 1,2 ya. Terus kita arsir daerahnya dari 0 sampai batas 1,2. Nah, nilai yang ada di tabel di tengah-tengah ini yaitu 0,364 0,364 itu adalah luas daerah yang diarsir. Ya, nah itu cara membacanya. Nah, sekarang alfa per 2 itu di mana? Alfa per 2 itu adalah daerah di sini. Nah, daerah di sini ya. Nah, jadi luas daerah pada titik kanannya Z itu adalah 0,025. Berapa Z-nya? Oke, saya hapus dulu. Ini saya tutup ya karena kan nilainya belum tentu 1,2. Oke. Ini alfa per 2. Ya, ini alfa per 2 saya kasih warna kuning. Alfa per 2 tadi dapatnya adalah 2,5% atau 0,025 ya. Nah, bagaimana cara mencari nilai Z-nya atau batasnya ini? Batasnya di sini ini. Ya, yang di sini. Nah, saya kasih warna hijau. Nah, kita hitung dulu luasnya untuk daerah yang diarsir di sini ya. Untuk dari 0 sampai ujung ke kanan itu kan luasnya adalah setengah. Sementara untuk yang daerah kuning adalah 0,025. Sehingga yang diarsir luasnya adalah 0,475. Ini ya. Luas daerah yang diarsir adalah 0,475. Nah, kita cari manakah di nilai yang ada di dalam tabel ini yang menunjukkan nilai 0,475. Ya. Nah, ternyata ketemu ini. Nah, ini. Ya. Nah, 0,475 ini terjadi pada batas Z berapa? Ternyata 1,96. Nah, nilai Z-nya yang menyebabkan alfa per 2 adalah 1,96. Tinggal dimasukkan saja ke sini ya. Nah, tinggal dimasukkan. Tinggal dihitung ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, kita melakukan pendugaan terhadap IQ seluruh mahasiswa atau populasi ya. Ada pada rentang 106,08 sampai 113,92 dengan tingkat keyakinan 95%. Artinya kemungkinan 95% benar ya atau 5% keliru. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh lain, 5 pemain PSSI dipilih secara acak dan diukur tingginya. Didapat nilainya tingginya yaitu ini ya. Buatlah pendidikan interval rata-rata tinggi pemain PSSI dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, kita di sini punya sampel isinya cuma 5 orang ya, 5 orang. Kemudian
kita disuruh untuk menduga rata-rata tinggi dari keseluruhan pemain PSSI. Nah, sekarang kita hitung dulu dari sampelnya. Ya. Dari sampelnya rata-ratanya adalah, kalau di rata-rata ya ini dijumlahkan semua bagi 5 adalah 170. Nah, ini 170 ya. 170. Nah, 170 itu hanya sampel. Kalau misalnya kita disuruh menduga rata-rata tinggi badan seluruh pemain PSSI, bisa jadi memang pas 170, tapi bisa lebih, bisa kurang. Ya, karena itu nanti kita nebaknya tidak titik ya. Tidak bilang 170 bukan. Ya. Tapi 170 kurang dikit sampai 170 lebih sedikit, ya. Kita diminta untuk menduga atau nebak dengan tingkat keyakinan 95%. Artinya 95% tebakan kita benar, ya. Artinya 5%-nya keliru atau alfanya adalah 5%. Nah, sekarang kita butuh untuk mengetahui berapa rumus yang dipakai, rumus 1, 2, apa 3. Ya. Nah, ini langsung aja kita pakai rumus 3. Kenapa? Kalau rumus 3 itu digunakan untuk sampel yang jumlahnya kurang dari 30. Di sini kan sampelnya cuma 5. Ya. Nah, rumus 3 itu seperti ini. Ya. Jadi kita nebak rata-rata, batas kirinya ini, batas kanannya ini. Ya. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya satu persatu. X bar itu adalah rata-rata yang dihitung dari sampel. Jadi X bar adalah 170. Ya, sampelnya kan rata-ratanya tadi 170. Langsung aja kita masukkan ya. Nah, ini kita masukkan. Akar N adalah akar dari banyaknya sampel ya. Akar 5 ya. Nah, ini. Kita masukkan aja di sini. Kemudian S, di sini kan S-nya tidak diketahui ya. Nah, kita hitung sendiri pakai rumus yang ini nilai S-nya. Nah, setelah dimasukkan ternyata hasilnya adalah 7,9. Ini beres. Ya. Nah, sekarang tinggal T alfa per 2. T alfa per 2. Kemarin tadi alfanya adalah 5%, sehingga untuk alfa per 2 adalah 2,5%. Ya. Jadi yang disebut alfa itu daerah yang diarsir ini ya. Nah, daerah. Untuk alfa per 2 itu daerah yang diarsir sini 2,5%. Untuk mencari, untuk yang garis mendatarnya itu menunjukkan T. Kalau Anda sudah agak lupa, coba lihat lagi bagian yang distribusi T ya. Distribusi T. Bagaimana cara membaca tabel distribusi T? Nah, di distribusi T, untuk cara membaca tabelnya, selain kita butuh alfa, kita juga butuh yaitu derajat kebebasan atau V. Apa itu derajat kebebasan? Derajat kebebasan ialah banyaknya sampel. Nah, untuk pendugaan interval pakai rumus 3, V-nya adalah N-1. N 5 dikurangi 1, 4. Nah, jadi kita ngelihat di baris ini nanti. Nah, baris keempat ya. Degree of freedom atau V. Ya. Kemudian alfanya yang dipakai adalah alfa per 2. Ya. Jadi 5% bagi 2 atau 2,5% atau 0,025. Ya, sehingga ketemu angka yang ini yaitu 2,78. Ya, ini. Tinggal dimasukkan aja. Nah, ketemu. Ya. Sehingga kalau kita disuruh nebak tinggi pemain PSSI populasinya itu selangnya antara 160,2 sampai 179,8 dengan tingkat keyakinan 95% ya. Jadi probabilitas tebakan kita benar 95%.
Nah, di bagian sebelumnya kita sudah mempelajari pendugaan interval untuk ini, untuk rata-rata. Nah, di bagian ini kita belajar pendugaan interval untuk proporsi. Proporsi itu apa? Proporsi adalah bagian ya, bagian atau berapa persen. Nah, Anda ingat waktu Pilpres kemarin, ya, Pilpres ada 2 calon presiden, ya. Ada yang bilang, mungkin ada yang bilang seperti ini, saya dipilih oleh 60, lebih dari 60% rakyat Indonesia. Nah, itu kan dia sebenarnya melakukan pendugaan proporsi, ya. Jadi dari seluruh rakyat Indonesia yang milih dia adalah 60%. Nah, itulah pendugaan proporsi, ya. Atau ada yang bilang gini, 30% masyarakat Indonesia ada di bawah batas garis kemiskinan. Nah, itu kan juga termasuk pendugaan proporsi. Nah, karena apa? Yang diduga adalah persentase. Persentase. Nah, sama seperti pendugaan terhadap rata-rata, untuk pendugaan proporsi kita harus melakukan sampling ya. Jadi, misalnya ada calon presiden bilang, saya didukung oleh 60% rakyat Indonesia gitu. Nah, itu tentu kan nggak mungkin dia melakukan apa survei terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kan dari sampel saja, ya mungkin sampel 100 orang. Nah, misalnya 100 orang itu ternyata 70%-nya bilang iya mendukung calon presiden tersebut, misalnya. Nah, kita kan tentu nggak bisa bilang, oh kalau gitu calon presiden A didukung oleh 70% rakyat Indonesia. Karena apa? Karena untuk populasinya itu kan bisa berbeda. Sampelnya memang 70% yang mendukung. Tapi untuk keseluruhan masyarakat Indonesia kan belum tentu 70% juga ya. Bisa pas 70%, bisa kurang, bisa lebih. Ya. Sehingga kalau kita melakukan pendugaan lebih amannya itu pakai interval. 70% kurang sedikit atau 70% lebih sedikit ya. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kalau Anda bisa menggunakan rumus yang pendugaan rata-rata, nah, insya Allah nggak kesulitan ya. Di sini kita pakai distribusi normal aja. Set. Nah, ini contoh soal untuk melakukan pendugaan interval proporsi ya. Jadi dari 100 sampel produksi ya, ada 30% yang rusak atau 30 buah yang rusak ya. Artinya proporsinya 30%. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, buatlah pendugaan interval P yang menunjukkan proporsi barang rusak. Nah, kalau dari sampelnya ada 30%. Nah, kalau dari keseluruhan barang atau populasi, ya ya mungkin sekitar itu kan ya. Bisa pas 30, bisa kurang, bisa lebih. Sehingga amannya kita melakukan pendugaan interval. Ya, jadi antara berapa sampai berapa. Ya, 30% kurang sedikit atau sampai 30% lebih sedikit. Nah, di sini eh, tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% ya. Dalam melakukan pendugaan itu kita yakin benar sebanyak 95% benar. Ya. Jadi 5% kemungkinan salah. Ya. Nah, kemungkinan salahnya itu namanya alfa. Ya. Nah, untuk melakukan pendugaan proporsi ini rumusnya ya. Ya, tinggal dimasukkan aja rumusnya X per N itu proporsinya ya ini 30% atau 0,3. Ya. Ini 30% juga 0,3. Kemudian untuk yang ini tinggal dimasukkan aja. Ini 0,3 ya. Kemudian ini 1 minus X per N ya. 1 minus X per N. 1 dikurangi 0,3, 0,7. Ini ya, 0,7. Dibagi N, bagi 100. N adalah banyaknya sampel. Nah, sehingga untuk yang bagian ini beres sudah ya.
Nah, tinggal mencari nilai Z alfa per 2. Tadi alfanya adalah 0,5% ya. Artinya kalau alfa per 2 separuhnya adalah 2,5% atau 0,05. Alfa itu, nah ini yang saya arsir itu alfa ya. Alfa. Sehingga luas untuk daerah yang diarsir hijau, nah, berapa? Setengah dikurangi 0,05 ya, karena antara 0 ke kanan itu luasnya separuh. Sehingga untuk yang berhasil hijau adalah separuh dikurangi 2,5% atau 0,475 ya. Berapa nilai Z-nya? Batasnya ini di mana batasnya? Sehingga di sini yang sebelah kanan 2,5%, yang sebelah kiri 47,5%. Kita cari di dalam tabel ini ya. Di dalam tabel ini yang nilainya adalah 0,475 ya. Ternyata ini ya. Berapa nilai Z-nya? Kita lihat kiri dan atas. Yang kiri adalah 1,9, atas 0,06 ya. Tinggal ditambahkan 1,96. Nah, tinggal dimasukkan saja ini. Ya. Sehingga kita mendapatkan selangnya 0,21 sampai 0,39. Sehingga proporsi barang rusak untuk keseluruhan ya, itu kisarannya dari 21% sampai 39% dengan tingkat keyakinan 95% atau kemungkinan benarnya 95%. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang pendugaan interval untuk varians dan simpangan baku ya. Nah, untuk varians dan simpangan baku, pendugaan intervalnya prosedurnya sama. Jadi kita mengambil sampel ya, kemudian kita menghitung variansnya, varians dari sampelnya. Nah, untuk pendugaan intervalnya, saya ulangi, untuk pendugaan intervalnya itu menggunakan rumus yang ini. Ya, ini untuk pendugaan varians, kemudian ini untuk pendugaan simpangan baku. Ya. Nah, untuk tabel distribusinya yang digunakan ialah tabel distribusi chi kuadrat.